Oke, kalau ada apa-apa satu orang buka mic aja ya, karena saya nggak bisa lihat chat room chat, jadi buka ini aja kasih tahu kalau ada masalah. Oke, teman-teman, tema kita hari ini adalah Yosafat, orang yang beriman. Maka walaupun nama Yosafat ini sering dipakai banyak orang, tetapi tidak seperti tokoh Daud, ini banyak sekali kita bahas. Tokoh Yosafat ini mungkin kadang-kadang kita nggak tahu di bagian mana itu dibahas. Dan itu yang kita akan bahas hari ini di dalam 2 Tawarikh pasal 17 sampai pasal 20. Tapi jangan takut, kita tidak akan baca semua. Nah, 2 Tawarikh 17 sampai 20, dan kalau kita lihat perbandingannya sedikit dicatat mengenai Yosafat ini di dalam raja-raja. 1 Raja-Raja 22 kalau nggak salah ya, 1 Raja-Raja 22. Nah, teman-teman, apa yang kita bisa lihat ini Yosafat adalah seorang raja. Jadi kalau kita lihat latar belakangnya bahwa setelah Salomo wafat, kerajaan Israel pecah menjadi 2. Itu 1 Raja-Raja 12. Itu Tuhan sudah nyatakan sebenarnya kepada Salomo. Tetapi oleh karena Daud ayahmu, maka tidak akan terjadi pada waktu pemerintahan Salomo. Tetapi sesudah Salomo kemudian pecah menjadi kerajaan Israel, itulah utara, dan kerajaan Yehuda selatan. Nah, kerajaan Israel ini memang kemudian kita kenal jahat banget, dan dari mereka lah kemudian turun Samaria. Itulah sebabnya kemudian Samaria dianggap rendah atau dianggap sebagai orang kafir oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Yerusalem. Jadi Israel ini udah bercampur banyak darahnya. Inilah mereka. Jadi itulah kerajaan utara, dan kerajaan Yehuda yang sebenarnya lebih kecil itu adalah di kerajaan selatan. Nah, teman-teman, Yosafat adalah raja kerajaan Yehuda yang memerintah selama 25 tahun. Itu bisa kita lihat di 2 Tawarikh 20 ayat 31 dan 1 Raja-Raja 22. Dan perlu kita lihat ketika Yosafat memerintah, yang menjadi raja Israel adalah Ahab. Dan kemudian setelah Ahab mati, anaknya menjadi raja di Israel, yaitu Ahazia. Dan perlu kita catat juga bahwa Ahab dicatat melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan menyembah Baal. Dan inilah yang nanti menjadi pergumulan dari Yosafat. Jadi kalau kita lihat, bahkan dicatat Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua yang mendahuluinya. Itu di 1 Raja-Raja 16 ayat 30. Kemudian ayat 31, seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa. Itu raja pertama ini Yerobeam, itu raja pertama Israel. Ia mengambil pula Izebel, itulah Izebel. Kemudian ia beribadah kepada Baal dan menyembah Baal. Nah, teman-teman tahu Ahab ini dialah yang masa Elia melakukan perlawanan. Dia mengejar-ngejar Elia, mau membunuh Elia. Elia lah kemudian menyerang yang 400 nabi-nabi Baal, dan dia juga yang menyerobot tanahnya Sinabot dan membunuhnya. Wow, ini begitu jahat si Ahab ini. Dan anaknya Ahazia 11-12 juga melakukan yang jahat di mata Tuhan dan menyembah Baal. Itu nanti bisa dilihat di 1 Raja-Raja 22. Nah, sekarang kita melihat kembali ini latar belakangnya. Kita lihat sekarang si Raja Yosafat. Alkitab mencatat bahwa Raja Yosafat, kalau summary-nya adalah hidup mencari Tuhan. Jadi dia ini hidup bergaul akrab dengan Tuhan, hidup mencari Tuhan. Itu ditunjukkan oleh beberapa bagian. Kalau kita lihat 2 Tawarikh 17. Nah, teman-teman, itu yang ditunjukkan di 2 Tawarikh 17.
Dia di ayat 34 dikatakan dia beribadah kepada Tuhan dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh mengikuti jejak Daud. Nah, ini penting teman-teman. Kenapa nggak sembarang kalau dituliskan mengikuti jejak Daud? Daud adalah yang dikatakan a man after God's heart, atau orang yang berkenan di hati Allah. Jadi kalau dikatakan Daud mengikuti jejak Daud, itu berarti mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa teman-teman? Bahkan karena Tuhan mengingat Daud lah, maka perpecahan kerajaan Israel tidak dilakukan pada masa Salomo. Itulah Daud, kehidupan orang yang mengikuti Tuhan. Dan Yosafat dicatat mengikuti Tuhan seperti jejak Daud. Kemudian ia hidup menurut perintah-perintah Tuhan dan secara jelas dikatakan tidak berbuat seperti Israel yang terus-menerus melakukan yang jahat di mata Tuhan. Maka nanti memang kita akan terheran-heran melihat Yosafat ini. Dia tahu bahwa Israel adalah melakukan yang jahat di mata Tuhan dan terus melawan Tuhan. Kemudian dikatakan dengan tabah hati ia berjuang menuruti jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ini ada perbedaannya dengan ayat 4. Ayat 4, apa yang diperintahkan oleh Taurat ia taati. Tetapi di dalam pergumulan kehidupan ada banyak hal yang tidak dinyatakan oleh Taurat. Ia harus meminta apa jalan yang harus ditempuh. Dan itu ia secara tabah ia mencari Tuhan. Apa jalan yang ditunjukkan Tuhan, dan itu yang dilakukannya. Kemudian tidak hanya kehidupannya sendiri, tetapi ia kirim orang-orang. Ayat 9, bahkan dia kirim banyak banget orang. Ayat 8, orang Lewi, Semaya, Netanya. Untuk apa? Untuk mengajar orang-orang Yehuda tentang Taurat. Jadi lihat di ayat 9, mereka mengelilingi semua kota di Yehuda untuk apa? Mengajar Taurat kepada rakyat. Dan ia tidak mencari atau menyembah Baal, malah ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan tiang berhala di Yehuda. Jadi ini adalah salah satu tipikal dewa Baal. Apa itu? Bukit pengorbanan. Di sanalah mereka mempersembahkan anak mereka kepada sang dewa. Dan Yosafat menjauhkan itu. Artinya bukit-bukit pengorbanan dihancurkan. Tiang berhala dihancurkan supaya orang Yehuda tidak menyembah dewa Baal pada waktu itu. Pokoknya dari sini kita lihat teman-teman, wow, Yosafat hidup mencari Tuhan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Yang pertama, apa yang ditunjukkan Yosafat sebagai orang yang beriman, Yosafat mencari Tuhan. Dia berjuang menuruti perintah-perintah Tuhan. Hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dalam suasana kerajaan aman. Suasana kerajaan aman. Apa artinya ini? Ia mencari Tuhan, berjuang untuk membangun relasi dengan Tuhan pada setiap kondisi dan keadaan. Nah, teman-teman, ini menjadi refleksi dan evaluasi pertama bagi kita. Kapan biasanya kita mencari Tuhan? Kita yang kita sebut diri orang-orang Kristen? Kapan biasanya kita mencari Tuhan? Biasanya kita mencari Tuhan ketika kita ada maunya. Atau ketika menurut kita sudah tidak ada jalan menurut pikiran manusia. Ketika kondisi sudah kepepet, kita mencari Tuhan. Buktinya, yakin atau tidak, sadar atau tidak. Kapan kita selalu berkata, wah susah untuk saat teduh, rutin saat teduh, berdoa dan segala macam. Kenapa sibuk? Tetapi kapan kita khusyuk doanya? Menjelang ujian. Padahal menjelang ujian ini kan paradoks. Menjelang ujian kita seharusnya lebih sibuk. Tapi kenapa kita memberikan diri untuk berdoa? Karena kita ada maunya.
Kita hanya biasanya mencari Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan ketika kita membutuhkan, pengen sesuatu dari Tuhan. Tetapi Yosafat menunjukkan kepada kita bahwa dia mencari Tuhan di tengah-tengah kondisi aman. Artinya secara ini dia tidak butuh Tuhan sebenarnya dalam tanda kutip, tetapi dia mencari membangun relasi dengan Tuhan. Ini menjadi evaluasi yang sangat penting bagi kita. Tetapi hal yang kedua yang kita lihat, beriman itu atau berelasi dengan Tuhan itu ada dua sisi, teman-teman. Dan Alkitab terus menunjukkan kepada kita. Di satu sisi, berjuang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu betul. Tetapi di sisi lain, ini yang sering kita lupakan. Dia melakukan, selain dia mencari Tuhan, dia melakukan tidak menyembah Baal, menghancurkan bukit-bukit pengorbanan dan tiang berhala. Ini dua hal yang terus kita harus pelihara. Kita berjuang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi kita juga menjauhkan segala hal yang mempunyai potensi menjauhkan hati kita dari Tuhan. Dan teman-teman, bukankah ini bagian yang begitu banyak dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam surat-suratnya. Umpamanya Roma 6 ayat 13. Ini dua bagian. Jangan kamu menyerahkan dirimu, anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai senjata kelelaman, tapi serahkan dirimu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Atau Efesus 4, kamu harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Jadi kita tidak bisa melayani keduanya. Sekali lagi saya catat, ada begitu banyak kita merindukan, kita membangun persekutuan dengan Tuhan, tetapi kita terus memelihara seluruh banyak hal potensi dalam kehidupan kita yang menjauhkan hati kita kepada Tuhan. Alkitab berkata nggak bisa sekaligus kamu menyembah Tuhan dan menyembah Mamon. Mamon sering hanya kita artikan soal uang, tetapi kita bisa artikan ke dalam berhala banyak pun, apapun. Kamu tidak bisa mencari, terus berjuang sungguh-sungguh mencari Tuhan, tapi kita pelihara berhala-berhala lain yang menjauhkan hati kita kepada Tuhan. Dan Yosafat menunjukkan hal ini kepada kita. Lalu apa dampak dari ini semua? Dampak dari ini semua Alkitab mencatat, wow, Tuhan berkenan kepada Yosafat. Tuhan menyertai Yosafat dan Tuhan mengokohkan kerajaan. Wow, kerajaan Yosafat makin kokoh. Bukan karena Yosafat, tentu Yosafat melakukan bagiannya. Tetapi ayat 10 dikatakan, ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Loh, bagaimana mereka mau berperang? Udah takut duluan, tapi ketakutan itu datang dari mana? Dari Tuhan. Jadi bukan karena kemampuan armada pertempuran dari Yosafat. Walaupun Yosafat harus mengerjakan itu. Bahkan musuh bebuyutan mereka pada waktu itu siapa? Filistin memberikan upeti kepada Yosafat. Dan pemberian upeti itu adalah tanda tunduk, takluk. Kemudian Tuhan karuniakan hikmat untuk memimpin dan mengokohkan kerajaan Yehuda. Dan dicatat Yosafat menjadi sangat kaya dan terhormat. Teman-teman, mari kita lihat. Kiranya kehormatan, sukacita, atau apapun berkat-berkat adalah buah relasi kita dengan Tuhan. Jangan kita balik. Maafkan saya agak lama dalam hal ini. Sering kita balik, teman-teman. Kita mau berelasi dengan Tuhan supaya dapat. Karena bicara berkat-berkat Tuhan. Bagian kita berelasi dengan Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan penyertaan dan berkat-berkat. Tetapi kalau kita masuk kemudian pasal 18, wow teman-teman, ini menunjukkan realita kehidupan. Beriman itu bukan berarti tanpa godaan dan pergumulan. Sekali lagi, mohon teman-temanku, saudaraku catat ini. Beriman itu bukan berarti tanpa godaan dan pergumulan. Seringkali kita merasa diri, apalagi kalau udah menjadi pelayan, pengurus, kuat saya. Kuat. Teman-teman, kita ini rapuh.
Beriman itu bukan berarti tanpa godaan dan pergumulan. Maka kita selalu lihat Yosafat, seorang yang begitu sungguh-sungguh mencari Tuhan, tidak imun terhadap godaan. Godaan mengintip di depan pintu orang-orang percaya. Dan itu kita langsung lihat di 2 Tawarikh 18 ayat 1. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Dan ini awal dari pergumulan Yosafat. Apakah Yosafat tidak tahu Ahab? Tahu. Ahab sangat jahat di hadapan Tuhan. Teman-temanku, ini menjadi awal pergumulan bagi kita. Seringkali teman-teman bicara soal umpamanya, saya aplikasikan langsung ya, bicara soal teman hidup, pacaran. Oh, pacaran. Malah kemudian kalau kita pacaran dengan orang yang tidak seiman, kita bisa banyak berdalih. Malah kita bisa menjadi salah satu media untuk penginjilan. Wow, kita rohanikan. Nanti kita bawa dia kepada Tuhan. Kita rohanikan. Teman-teman, hari ini apa arti beriman? Yosafat adalah orang beriman. Tetapi dia tidak lepas dari godaan dan pergumulan. Dan itu dia buka ketika dia memulai membuka ruang. Ia menjadi besan Ahab. Dan kita lihat selanjutnya, mulailah Ahab mengajak Yosafat untuk memerangi Aram. Berkatalah Ahab, Raja Israel kepada Yosafat, Raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama dengan aku? Dan Yosafat jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama engkau di dalam perang. Besan. Tetapi menarik teman-teman, Tuhan itu terus memberikan peringatan kepada orang-orang yang setia mencari Dia. Kita melihat seorang yang bergaul akrab dengan Tuhan seperti Yosafat akan mempunyai kepekaan selalu, akan bergumul selalu untuk mencari kehendak Tuhan. Dan itu ditunjukkan oleh Yosafat. Di ayat 4, Yosafat ngomong, kita cari Tuhan, kita minta dulu petunjuk Tuhan, apakah memang kita diizinkan untuk berperang. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Ini baik-baik. Teman-teman, selalu kalau kita di dalam relasi dengan Tuhan, peringatan Tuhan. Oh, saya baru bahas kemarin, tentu kita nggak akan bahas hari ini. Kejatuhan Daud kepada Batseba. Tuhan terus-menerus sepanjang kejatuhan sampai dia membunuh Uria. Tuhan terus memberi peringatan kepadanya. Demikian juga kita lihat. Ada kepekaan Yosafat untuk kita tanya dulu Tuhan. Dan Ahab mulai, nabi-nabi palsu kemudian diminta. Nabi-nabi, itu ayat 5-10-11. Diminta nabi-nabi di kerajaan Israel. Dan tentu nabi-nabinya Ahab, nabi-nabi palsu, menubuatkan kemenangan Israel. Maju, pasti Israel menang. Tuhan terus memberikan kepekaan kepada Yosafat. Lalu dia minta, apa gak ada lagi nabi? Yosafat meminta untuk mendengar. Ketika Ahab mengatakan, masih ada satu. Si Micha namanya. Tapi Micha ini selalu menubuatkan kecelakaan kepada aku. Makanya aku nggak mau ngomong. Aku nggak minta dia. Tetapi Yosafat meminta untuk, ayo kita dengar Micha. Dan pendek kata teman-teman, Micha kemudian menubuatkan Israel akan hancur. Israel akan takluk. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ahab? Oleh nabi-nabi palsu, malah Micha ditampar. Dan Ahab memerintahkan memenjarakan Micha. Teman-teman, lihat, Yosafat terus diberikan kepekaan. Yosafat dalam pergumulan. Tetapi lihat, ketika ruang kompromi dibuka, maka terus masuk. Apa keputusan akhirnya? Menjadi seperti ini. Yosafat minta Nabi Micha. Dan ketika Micha menyatakan apa yang Tuhan nyatakan, tetap Yosafat maju. Ayat 28. Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Untuk apa? Untuk berperang melawan Aram. Dan
Kemudian kita tahu sendiri teman-teman, lihat Yosafat hampir terbunuh oleh kelicikan Ahab. Ahab pinter. Dia ngomong kepada Yosafat, aku mau nyamar masuk pertempuran. Kamu pakai bajuku supaya kamu dipakai menyamarlah jadi raja Israel. Wah. Dan Yosafat di dalam kegelapannya kemakan teman-teman. Lihat, dia memakai baju Israel dan tentu dia akan dibunuh. Tetapi lihat, Tuhan kembali menyatakan kemurahan kepada dia. Raja negeri Aram ngomong, yang kamu bunuh adalah Raja Israel saja. Dan tentu yang dikejar siapa? Yang pakai baju Raja Israel, yang menyamar menjadi Raja Israel. Siapa itu? Yosafat. Dan ketika tentara Aram mengepung, Yosafat menyerang dia. Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk tentaranya, tentara Aram, untuk mereka pergi daripadanya. Dan kalau kita tahu kemudian singkat cerita, ada yang tidak sengaja memanah dan kena si Ahab. Kemudian dia kehabisan darah dan mati. Kita tidak akan bahas bagian itu. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Perjalanan beriman seorang beriman. Teman-teman, Tuhan seorang beriman selalu diawali dengan kepatuhan atau ketaatan yang setengah-setengah. Tadi sudah saya katakan di awal, kita tidak bisa melayani dua-duanya. Kepatuhan yang setengah-setengah dan kemauan yang lemah untuk berjuang menuruti apa kehendak Tuhan, berjuang untuk mendengar suara Tuhan, berjuang untuk mempunyai kepekaan mendengar suara Tuhan, membawa orang percaya ke dalam kejatuhan. Waspadalah. Dan sekali lagi, ini tidak berbicara soal orang baru atau orang baru bertobat, atau orang yang belum melayani Tuhan, atau yang belum jadi pengurus, atau siapapun. Siapapun, teman-teman. Kita lihat, Yosafat adalah orang yang sangat beriman. Orang yang begitu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tetapi ketika dia buka ruang untuk kompromi, ketika kepatuhan itu setengah hati, ketika tidak ada kemauan yang kuat untuk mendengar, mencari petunjuk suara Tuhan, maka membawa kepada kejatuhan. Waspadalah. Dan itu kita bisa lihat, teman-teman. Sekalipun tadi kita katakan dia menghancurkan bukit-bukit pengorbanan, tetapi di bagian akhir dari kisah Yosafat dicatat begini. Dikatakan yang mengikuti jejak asa ayahnya, ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tapi lihat, hanya bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Loh, tadi katanya menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, sekarang tidak dijauhkan. Apa artinya? Tidak seluruhnya. Kepatuhan dan ketaatan yang tidak totalitas, yang tidak sungguh-sungguh, maka akan membawa kepada kejatuhan dan kejatuhan kita kepada Tuhan, ke dalam dosa. Teman-temanku, seringkali kalau kita menarik aplikasinya bagi kita orang-orang beriman, tentu seringkali bukan karena iman kita atau kita belum banyak belajar. Bukan. Tetapi kepatuhan yang setengah-setengah. Bukankah seringkali kita kompromi? Hanya ini kok. Ini aja kok. Sekali ini aja. Sekali ini aja. Atau, kan ini nggak apa-apa. Nggak ngaruh lah. Teman-temanku, lihat. Ketaatan yang setengah-setengah akan memimpin kita kepada permasalahan yang lebih besar. Tetapi ada penyebab yang lebih mendasar daripada itu kalau kita lihat sejak dari awal tadi ketika dibuka pasal 18. Apa itu? Nanti kita lihat sama-sama di teguran dari Yehu. Ketika teguran kita masuk pasal 19, Yosafat ditegur tetapi sekaligus mendapat kemurahan dari Tuhan. Teguran dari Tuhan. Ketika itu Yehu bin Hanani pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Teman-temanku, kapan ini dimulai?
ketika ia mulai berbesan dengan Raja Ahab. Teman-teman, tapi saya mau dulu. Saya mau berhati-hati untuk menarik aplikasi. Nanti teman-teman berkata, lalu berarti kita nggak boleh menolong orang yang fasik dong? Atau bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Apakah kita nggak bisa bersahabat, kita hanya bersahabat kepada orang-orang percaya? Ingat teman-teman, konteks pada waktu itu. Apa? Orang yang berperang adalah berperang. Pada waktu itu, berperang adalah berperang atas nama Allah. Ketika perang, Allah lah yang berperang. Maka ketika Ahab berperang, yang justru membenci Allah, maka sesungguhnya Ahablah sedang berperang melawan Allah, dan bekerja sama dengan itu berarti melawan Allah. Tetapi kapankah kemudian Yosafat jatuh ke dalam permasalahan yang begitu serius melawan Allah? Di tengah-tengah seorang beriman seperti itu, ketika dia membuka ruang untuk mulai kompromi, ia membangun besan dengan Ahab. Teman-temanku, tetapi kita lihat, inilah orang-orang percaya. Inilah kemurahan Allah kepada umatnya. Inilah kemurahan Allah, kemurahan Tuhan. Namun Tuhan melepaskan dia, Tuhan menolong dia, dan Tuhan mengingat masih banyak hal-hal baik yang engkau lakukan, dan menghapus tiang-tiang berhala dari negeri ini, dan engkau mencari Allah. Teman-temanku, apa yang bisa kita pelajari? Membuka ruang untuk kompromi berpotensi besar memimpin kepada dosa melawan Allah. Membuka ruang untuk kompromi berpotensi besar memimpin kepada dosa melawan Allah. Jadi maafkan saya kalau tidak terlalu banyak aplikasi-aplikasi, tetapi contoh-contoh yang paling sering kita bisa temukan sendiri dalam kehidupan kita. Bukankah sering kita berkata, enggak kok, ini kan hanya berteman, emangnya udah serius mau nikah? Kita sering kali seperti itu. Atau apapun, enggak kok, ini kan hanya selingan, hanya untuk rileks. Dan terlalu banyak kemudian kita membuka ruang kompromi. Tetapi itu semua akan berpotensi besar membawa kita kepada dosa melawan Allah. Sekalipun kita orang-orang yang kita sebut sebagai orang beriman, orang yang di dalam hati terdalam kita sebenarnya mempunyai kerinduan untuk mencari Allah. Tetapi di bagian lain, apa yang bisa kita pelajari dari ini, teman-teman? Teguran, pendisiplinan dari Tuhan adalah penyataan kemurahannya bagi kita anak-anaknya. Maka bersyukurlah setiap kali Tuhan langsung memberikan teguran, peringatan, bahkan pendisiplinan atau penghukuman kepada kita setiap kali kita mulai melenceng. Teman-teman, saya sering kali berkata, dulu saya sering protes kepada Tuhan. Teman-teman, orang-orang terus nyontek, nggak pernah ketangkap. Gue baru mulai belajar nyontek, baru mulai buka, udah ketangkap. Dulu saya pikir itu, Tuhan kok gitu banget sih? Tetapi saya pikir, seharusnya bersyukurlah. Ketika kita baru, mungkin memang tidak enak, tetapi baru aja mau mulai nyontek, Tuhan sudah mendisiplinkan kita, atau menegur, atau memberikan peringatan keras kepada kita. Bersyukurlah. Daripada kita dibiarkan, diizinkan untuk terus-menerus hidup berlarut-larut di dalam dosa. Teguran, pendisiplinan dari Tuhan adalah penyataan kemurahan bagi kita anak-anaknya. Dan ini dia teman-teman. Orang beriman yang berjuang membangun relasi dengan Tuhan. Seperti Yosafat. Kemudian juga membangun relasi dengan Tuhan. Termasuk ketika teguran, bahkan penghukuman pendisiplinan dari Tuhan, itu diterima. Dan itu juga kalau kita bicara Daud, itulah yang ditunjukkan oleh Daud. Ketika
hukuman Tuhan, anak yang dikandung dari Batseba itu mati. Apa yang dia lakukannya? Kalau awalnya dia terus berseru kepada Tuhan, ia mandi, berurap, lalu kemudian masuk bait Allah dan menyembah Tuhan. Wow. Dan inilah yang dilakukan oleh Yosafat. Teman-temanku, seringkali ketika Tuhan menegur kita, melakukan pendisiplinan kita kepada kita, memang sakit. Apa respon kita? Kita justru menjauh daripada Tuhan. Kita justru merasa, Tuhan kok begitu. Tetapi mari kita lihat apa yang dilakukan Yosafat. Yosafat bertobat dan bangkit. Dan inilah inti dari pembahasan kita pada hari ini. Yosafat bertobat dan bangkit. Yosafat berbalik kepada Tuhan. Bahkan dia tidak hanya dia, lalu dia seringkan itu dia nyatakan. Ayat 4, Yosafat menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan. Lalu ia mengangkat hakim-hakim. Untuk apa? Untuk membangun bagaimana seluruh rakyat hidup berbalik kepada Tuhan. Dan ia memberikan suatu standar yang begitu tinggi kepada hakim-hakim. Ia memberikan suatu pesan untuk memutuskan hukum dengan pertimbangan bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Wow, kalau lihat ayat 5-11, hakim-hakim harus mempunyai rasa takut kepada Tuhan. Apa itu? Tidak berlaku curang, tidak memihak, dan tidak menerima suap. Bertindak dengan takut akan Tuhan, tapi melakukannya dengan setia dan tulus hati. Dan ia mendoakan penyertaan Tuhan kepada para hakim yang tulus ikhlas. Maka teman-temanku, seringkali kita berkata, apa sih orang beriman? Ini yang saya katakan tadi, itu intinya. Beriman itu bukan berarti kita tidak pernah gagal. Yosafat bukan sempurna. Bukan orang-orang suci. Maka kita yang berkumpul di dalam PMK, di dalam persekutuan, bukan orang-orang suci. Beriman itu bukan berarti tidak pernah gagal. Tetapi ketika Tuhan menegur dan mendisiplinkan, ketika Tuhan memberikan peringatan, respons yang benar adalah peka mendengar Tuhan, bertobat, dan bangkit berbalik kepada Tuhan. Dan itu ditunjukkan oleh Yosafat. Teman-teman, beriman bukan berarti kita tidak pernah gagal. Siapa sih? Realita kehidupan kita ini menunjukkan kegagalan adalah bagian dari kehidupan kita. Kerapuhan adalah bagian dari perjalanan iman kita. Tetapi ketika Tuhan menegur dan mendisiplinkan, maka mari kita bangkit. Peka terus akan mendengar Tuhan. Memelihara. Teman-teman, sekali lagi, setiap kali ditegur Tuhan, banyak respons kita malah menjauh dari Tuhan. Marah kepada Tuhan. Tetapi respons yang benar adalah bertobat dan bangkit. Berbalik kepada Tuhan. Maka menjadi evaluasi kepada kita. Ketika teguran Tuhan datang. Bertobat atau mengeraskan hati. Dan orang yang beriman yang sejati. Ia akan bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Ia bangkit. Teman-teman, dan bagian terakhir kemudian, itu menunjukkan kehidupan Yosafat yang terus bergantung kepada Tuhan. Itu kita lihat kemudian. Tuhan izinkan. Wow, ini dia. Realita kehidupan. Jangan pernah bermimpi menjadi orang beriman, maka semua lancar. Tentu, puji Tuhan, bersyukur kalau semuanya lancar. Tetapi realita kehidupan, Alkitab menunjukkan orang beriman bukan berarti terhindar dari permasalahan. Ketika Yosafat bangkit, Yosafat bertobat dan bangkit, lalu berhenti, pergumulan baru datang. Moab dan Amon datang menyerang Yosafat. Itu pasal 20 ayat 1 dan 2. Dan dicatat Yosafat begitu takut. Yosafat menjadi takut. Tetapi apa yang dia lakukannya? Teman-teman, kalau kita takut dan khawatir, apa yang biasanya kita lakukan? Kita langsung loncat dengan berbagai
jalan pikiran kita. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh Yosafat? Yosafat takut. Tetapi ia tidak ada jalan lain. Ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Kita lihat tadi dari awal, di dalam keadaan aman, Yosafat mencari Tuhan. Di dalam kondisi terjepit dan takut, Yosafat mencari Tuhan. Teman-temanku, beriman bukan berarti tidak boleh menunjukkan ketakutan. Hati-hati kalau kita langsung menghakimi orang. Nggak boleh takut, nggak boleh takut. Semua tokoh-tokoh Alkitab. Bahkan kalau baca baik-baik Yosua 1, ini yang sering kita lewatkan. Yosua 1, Yosua tidak gagah berani menyeberang sungai Yordan. Ia begitu takut. Sampai 3 kali Tuhan mengatakan, bukankah sudah kukatakan, teguhkan, jangan tawar hati, teguhkanlah hatimu. Jangan kecut. Teman-teman, beriman bukan berarti tidak boleh menunjukkan ketakutan. Tetapi orang beriman di dalam ketakutan, jalan pertama dan utama. Lihat ya. Jalan pertama dan utama adalah datang kepada Tuhan. Menjadi refleksi bagi kita. Biasanya di dalam ketakutan kita, maka jalan pikiran kita dulu yang kita lakukan. Teman-teman, mengakui kerapuhan diri adalah bagian dari perjalanan iman dan belajar jujur di hadapan Tuhan. Philip Yancey dalam bukunya tentang doa, dia berkata, doa itu adalah bagi orang-orang yang tidak berdaya. Ketika kita mengalami kita tidak berdaya, kita datang kepada Tuhan, dan doa adalah cara kita kemudian mengalami genggaman atau mengalami rangkulan Tuhan di dalam ketidakberdayaan kita. Bukankah di dalam ketakutan para murid-murid kemudian baru berarti arti apa yang dikatakan Yesus, ini aku, jangan takut. Teman-teman, mengakui kerapuhan dan ketakutan adalah bagian dari kehidupan orang beriman. Tetapi apa jalan keluarnya? Kemudian seperti kata Philip Yancey, pertama dan terutama adalah datang kepada Tuhan, dan itulah doa. Doa Yosafat kemudian kita bisa lihat di ayat 6-12. Wow, tetapi doa ini bukan doa yang self love, begitu terus-menerus. Kita terus hanya mengklaim bagaimana pemeliharaan Tuhan. Teman-teman, mari kita berubah di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Doa-doa kita terlalu sering kali hanya meminta, Tuhan berkati apa yang kupikirkan. Tuhan sertai apa yang kurencanakan. Tetapi mari kita lihat apa yang doa Yosafat. Apa artinya datang kepada Tuhan di dalam ketakutan. Dan inilah orang beriman. Doa yang menyatakan akan pengenalan Tuhan. Mengenal identitas Tuhan. Dan ini pentingnya relasi persekutuan dengan Tuhan. Doa yang menunjukkan keyakinan kepada Allah. Doa yang memegang janji-janji Allah. Dan lihat, doa yang memohon hikmat dan petunjuk dari Allah. Bukan teman-teman seperti yang kita lakukan. Tuhan berkati apa yang sedang kulakukan. Berkati apa yang sedang kurencanakan. Mari kita berdoa seperti ini, Tuhan. Seperti Yosafat. Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Dalam banyak hal kami nggak tahu, Tuhan. Tapi mata kami tertuju kepada Kamu. Dan tunjukkanlah itu kepada kami. Saya rindu, teman-teman. Inilah doa yang terus kita kembangkan. Dan inilah doa orang beriman. Doa orang beriman bukan untuk mendesak Allah melakukan sesuatu apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan. Tetapi doa orang beriman merendahkan diri. Tuhan, apa yang Engkau mau. Dan aku mau taat. Dan di dalam doa seperti itulah, di dalam doa kerapuhan itu, kita mengalami kekuatan dari kuasa genggaman tangan Allah. Teman-teman, saya sedikit menambahkan,
di bagian ini ditambahkan puasa. Seringkali kita bermasalah, apa sih arti puasa? Saya takut kita puasa adalah berdoa semakin keras supaya makin didengar oleh Tuhan. Wah, ini salah betul. Doa bukan untuk cara makin mendesak Tuhan. Tetapi puasa itu adalah respons kita akan untuk mencari apa maunya Tuhan. Berpuasa itu merendahkan diri di hadapan Allah supaya benar-benar the end of me dan benar-benar sungguh-sungguh mencari wajah Allah. Benar-benar teman-teman kita sadari bahwa dalam kehidupan kita ini kecenderungan kita adalah mengedepankan apa pikiran kita, apa yang kita mau. Dan dengan puasa kita berkata tidak untuk apa yang aku mau, tetapi benar-benar apakah itu kehendak Tuhan. Mencari wajah Allah dengan sungguh-sungguh. Dan itu yang ditunjukkan oleh Yosafat. Sehingga kita kemudian melihat ayat 13 dan 28. Wow, inilah seorang beriman. Teman-teman, seorang kemudian melihat dihinggapi roh Tuhan dan menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh Yosafat dan Yehuda. Dan Yehuda akan menang. Teman-teman, kalau saya mau berhenti dulu di sini. Kalau teman-teman kita lihat pasal 20, ayat 20 pasal ayat 17. Lalu kata pelihat itu yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan kehendaknya kepada Yosafat. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberimu kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Teman-teman, kalau kita dalam posisi itu, ini lagi berperang, musuh sudah di depan. Lalu diminta, Tuhan bilang, kamu jangan bertempur. Apa yang akan kita lakukan? Mana mungkin Tuhan, mana ada memenangkan pertempuran, nggak bertempur. Tapi itulah orang yang bergantung kepada Tuhan, orang yang merendahkan diri kepada Tuhan, akan mengetahui persis. Ketika Tuhan menunjukkan jalannya, maka tunduk penuh, walaupun seolah tidak masuk akal, walaupun seolah tidak lazim, walaupun seolah tidak cocok dengan pikiran kita. Lihat ya teman-teman, kalau Tuhan kok ngomong, yang kita rencanakan nanti, ini saya mau ambil aplikasi yang lebih jauh, penempatan kita adalah di sini, inilah jalan pikiran kita. Kalau Tuhan bilang, bukan, penempatan kamu di sana, yang nggak pernah masuk akalmu, lalu kamu ngomong apa? Itulah orang yang beriman, merendahkan diri. Dan Yosafat menunjukkan ketaatan penuh. Dia tidak bertempur. Lalu apa yang mereka lakukan? Yosafat dan seluruh Yehuda malah menyembah dan bernyanyi. Dan ketika mereka maju besoknya, apa yang mereka lakukan, teman-teman? Bukan bertempur. Hanya terus bernyanyi memuji Tuhan. Oh, aneh ini cara berperang ini. Tetapi Yosafat dan Yehuda taat. Mereka, inilah iman yang sejati itu. Hanya apa yang ditunjukkan Tuhan mereka lakukan. Sekalipun tidak masuk akal. Mereka hanya maju dengan memuji dan bernyanyi Tuhan ketika perjalanan menuju Tekoa, medan perang. Dan kemudian kita lihat ketika mereka sedang bernyanyi, Tuhan mengacaukan Amon dan Moab sehingga mereka saling membunuh. Dan apa artinya? Betul. Yosafat tidak berperang, Yehuda tidak berperang, karena Amon dan Moab sudah langsung saling membunuh. Dan ketika mereka melihat itu kemudian, mereka sudah menemukan seluruh pasukan Amon dan Moab telah menjadi mayat, dan mereka melakukan penjarahan hebat, mereka menang, dan pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Maka saya tulis teman-teman, ini seperti yang saya katakan tadi. Teman-teman, orang beriman, mari kita latih. Orang beriman berjuang untuk taat kepada kehendak dan jalan Tuhan. Sekalipun tampaknya tidak biasa, bahkan tidak masuk akal kita. Teman-teman, bukankah kita berkata, masa iya sih itu cara Tuhan? Tetapi jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Mari berjuang. Tetapi bagaimana kita peka akan jalan Tuhan? Tentu
kembali relasi dengan Tuhan. Dan bagian akhir ini kemudian memberikan satu pelajaran penting kembali kepada kita. Sesudah peperangan itu, Tuhan mengaruniakan keamanan kepada Yosafat dan Yehuda. Dan apakah godaan berhenti? Ini dia teman-teman. Setiap musim kehidupan kita tidak pernah berhenti. Godaan selalu mengintai. Dan Yosafat kembali jatuh kepada masalah yang sama. Ya teman-teman, tadinya dia bersekutu dengan bapaknya, si Ahab, yang jahat itu. Tetapi ketika lihat, sudah melalui perjalanan iman, sudah jatuh bangun, bertobat lagi, bangun. Tuhan menunjukkan kembali bagaimana dia begitu mengasihi, menyertai Yosafat. Yosafat memenangkan pertempuran tanpa bertempur. Lalu kembali dia apa? Ia kembali bersekutu dengan Ahazia, anaknya Ahab. Ahazia orang fasik itu, untuk membuat kapal-kapal yang berlayar ke Tarsis. Dan kembali Nabi Tuhan bernubuat kepadanya. Engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan menghancurkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Teman-teman, ini memberikan pelajaran kepada kita. Inilah kehidupan, tidak ada yang imun. Sekalipun kita sudah sedemikian maju di dalam iman, sekalipun pengetahuan Alkitab kita sudah sedemikian maju, godaan terus mengintai. Dan ini membuat kita juga satu begitu harus meyakini, teman-temanku, bahwa selalu ketika kita melayani godaan, ketika kita bersekutu dengan suatu kejahatan, maka selalu ujungnya adalah kehancuran. Seolah-olah buat sementara seolah-olah tampaknya enak, baik. Seperti ini, mungkin mereka menikmati kapal-kapalnya yang luar biasa, tetapi ujungnya kehancuran. Teman-teman, lalu apa kemudian? Kunci dari semua ini, dan ini menyimpulkan semua perenungan kita pada hari ini. Seperti saya mau kembali seperti apa yang dikatakan di awal tadi. Karena godaan terus-menerus selalu mengintai. Tidak ada yang imun akan pergumulan di dalam kehidupan ini. Maka orang percaya, yang disebut orang beriman, perlu terus-menerus berjuang, membangun relasi dengan Tuhan di setiap musim kehidupan. Di dalam kondisi nyaman, godaan ada. Di dalam kondisi terjepit, godaan pasti ada. Di dalam posisi keterpurukan, godaan ada. Lalu bagaimana kita terus berjuang? Orang percaya harus terus-menerus membangun relasi dengan Tuhan di setiap musim kehidupan. Termasuk ketika kita terus membangun relasi, maka kalaupun kita gagal dan jatuh, Tuhan akan memberikan peringatan dan kita akan memiliki kepekaan untuk bangkit dan bertobat kembali di hadapan Tuhan. Teman-temanku, ketika kita terus membangun relasi dengan Tuhan di setiap musim kehidupan, maka apa kemudian ininya teman-teman? Ketika kita terus berjuang membangun relasi dengan Tuhan, maka akan terus menghangatkan kita akan kuasa dan kasih karunia Allah. Ini penting. Kenapa sih kita terus menyimpang? Ada dua. Karena kita meragukan kuasa Allah, dan yang kedua, karena kita meragukan kasih karunia Allah. Seringkali kita meragukan kuasa Allah. Maka kita berkata, ya nggak mungkin dong saya bisa lolos kalau nggak nyogok. Nggak mungkin dong saya bisa lulus kalau nggak nyontek. Atau kenapa kita jatuh terus-menerus kepada pornografi, kepada banyak hal, karena kita mencari kepuasan di luar kasih karunia Allah, meragukan kasih karunia Allah. Maka ketika kita terus membangun relasi dengan Tuhan, sekalipun kita mungkin jatuh bangun, sekalipun ada godaan, tetapi hati kita akan terus dihangatkan akan kuasa dan kasih karunia Allah. Dan ketika kita terus menghangatkan hati kita dengan kasih karunia Allah, itu yang akan menolong kita waspada terhadap dosa dan terus mempunyai kerinduan hidup bagi Allah di tengah pergumulan kehidupan ini. Kiranya kita hari ini belajar dari seorang Yosafat, bukan seorang yang sempurna,
tetapi seorang yang terus berjuang untuk beriman kepada Tuhan di tengah segala kelemahannya. Tetapi apa kunci dan relasi? Apa kunci dari semua itu? Relasi dengan Tuhan yang terus ia pelihara. Maka mari teman-temanku, kita mulai bangun relasi dengan Tuhan. Mari kita lakukan berelasi dengan Tuhan. Kalau prakteknya kemudian saat teduh, ikut ibadah, PA atau apapun, tidak berdoa, tidak lagi sebagai suatu tuntutan, tidak lagi sebagai suatu aturan, tidak lagi sebagai suatu karena kita ada maunya kepada Tuhan, tetapi karena kerinduan kita untuk menikmati kasih karunia Allah, karena kerinduan kita untuk menyenangkan Allah yang telah habis-habisan mengasihi kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami. Dari Yosafat kami belajar kehidupan seorang beriman bukan sempurna ya Tuhan. Kami akui kehidupan kami masih jauh. Kehidupan kami masih penuh pergumulan. Tetapi kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan jauh lebih besar. Melampaui segala kelemahan, ketakutan kami, pergumulan kami. Maka ajar kami ya Tuhan untuk terus-menerus hidup di dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Terus berjuang membangun relasi dengan Tuhan. Menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan kiranya di dalamnya kemudian kami terus menikmati kasih karunia Tuhan. Yang terus-menerus menghangatkan hati kami. Untuk hidup berjuang. Waspada terhadap dosa. Meninggalkan dosa. Dan mau hidup bagi Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya juga bagian perenungan kami hari ini mengajarkan kami. Kalau hati kami seringkali ya Tuhan, bahwa cara terbaik kami temukan oleh karena cara kami. Kepuasan kami temukan oleh apa yang kami usahakan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kami pada hari ini. Bahwa tidak ada jalan yang terbaik. Selain jalan yang Tuhan tunjukkan. Dan tidak ada kepuasan selain kami menemukannya di dalam persekutuan dengan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Bang Niko yang sudah membagikan firman pada sore hari ini. Bersyukur bahwa semakin menyadari bahwa di tengah-tengah pandemi dan kondisi di rumah saat ini, aku merasakan sendiri bahwa ada banyak godaan dan tipu daya iblis yang menghasut dan mencoba untuk merusak relasi dengan Tuhan. Tetapi bersyukur bahwa Tuhan menegur dengan cara-cara yang luar biasa. Bahkan menurutku di tengah-tengah dengan masalah ujian, dan harus menyusun proposal skripsi ataupun pergumulan di pelayanan, menurutku itu Tuhan menegur kembali untuk kembali membangun relasi dengan Tuhan, dan bersyukur bahwa meskipun Tuhan menegur, Tuhan mendisiplinkan, bahwa itu adalah cara Tuhan untuk membentuk kita kembali. Jadi mari bersama-sama untuk juga menerima teguran pendisiplinan Tuhan untuk kembali berbalik kepada Dia. Dan saat ini kita akan berdoa syafaat yang dipimpin oleh Elvira. Kepada Elvira, aku persilahkan untuk memimpin kita berdoa syafaat. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur untuk PJ yang terlaksana hari ini. Bersyukur juga untuk pembicara yang bersedia menyempatkan waktunya, dan bersyukur untuk seluruh pengurus yang mengatur PJ pada hari ini hingga dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk UTS yang sudah berjalan dalam jarak jauh selama 1 minggu ini. Semoga menghasilkan nilai yang memuaskan dan juga bisa memberikan yang terbaik bagi kami. Ya Bapak, kami berdoa juga untuk seluruh tingkat 2 dan 4 yang masih mengikuti ujian jarak jauh di minggu esok, agar tetap dalam kondisi yang sehat, dan berdoa agar bisa selalu mempersiapkan yang terbaik untuk UTS-nya.
Ya Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman yang mengalami gangguan sinyal, jaringan, dan segala gangguan yang menjadi kendala pengerjaan sampai pengiriman jawaban ujian. Kiranya tangan pengasihan-Mu memberikan jalan keluar agar kendala yang memberatkan ujian di minggu kedua nanti dapat lebih baik sehingga selesai tepat waktu tanpa kendala. Ya Bapak, hari ini kami bersyukur buat alokasi tempat orientasi kerja buat alumni tahun 2020 yang berjalan lancar tanpa suatu kekurangan. Kami berdoa agar para alumni diberi kemampuan untuk bekerja dengan baik dan bertanggung jawab, agar dapat menjadi garam dan terang di tempat magang masing-masing, sehingga bisa menjalankan segala tugas dengan segala kelimpahan dan berkat daripadamu. Bapak, kami bersyukur atas terlaksananya kegiatan pembekalan orientasi kerja bagi para alumni yang berlangsung dari hari Senin hingga Rabu kemarin secara online. Tak lupa juga kami mendoakan agar selama pengurusan pemberkasan CPNS untuk alumni 2020 agar bisa terkumpul dengan baik dan berkas tersebut dapat dikumpul di kantor pusat hingga 10 November nanti, sehingga para alumni dapat melaksanakan segala tugas tanpa beban. Ya Bapa, ya Allah, ya Putra, ya Tuhan kami, terima kasih buat semua kesempatan yang Engkau beri. Inilah doa anak-anak-Mu yang tidak luput dari kekurangan. Kiranya segala harap dan doa kami Engkau kabulkan yang adalah Tuhan Allah kami. Amin. Terima kasih kepada Elvira yang memimpin kita berdoa syafaat pada sore ini. Saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat. Kepada Iren, aku persilahkan. Shalom teman-teman, selamat hari Jumat untuk kita semua. Jadi warta hari ini aku mau berterima kasih untuk pembicara hari ini ada Bang Niko, MC hari ini ada Kapurim dari 59, ada Singer Marvela 61 dan pendoa syafaat Elvira 61. Terima kasih untuk pelayan hari ini. Selanjutnya minggu depan masih ada PJ lagi, PJ online minggu depan dengan tema dosa dan manusia. Jamnya 10.30 waktu Indonesia Barat. Pembicaranya ada Bang Yonas dan link untuk PJ-nya masih tetap sama ya teman-teman. Dan warta untuk ulang tahun seminggu terakhir ada Yosefani anak 62 tanggal 19 Oktober dan ada Marta 61 tanggal 22 Oktober. Mari kita menyanyikan selamat ulang tahun kepada Singer. Aku persilakan. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Yosefani, padamu Marta, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Fani dan Marta. Selamat hari Jumat untuk semuanya. Terima kasih pada Iren. Kita sampai pada penghujung ibadah hari ini. Seperti Raja Yosafat yang mengarahkan dirinya mengikut Tuhan dan serta menyadari ketidakmampuannya dan meminta pertolongan kepada Tuhan, walaupun dia sendiri tidak tahu apa yang akan Tuhan rencanakan bagi dia. Mari terus bergantung dan yakin sepenuhnya akan rencana Tuhan dalam hidupku dan hidupmu, karena Tuhan yang pegang selalu hidup kita. Mari menyatakan komitmen kita dan mengakhiri pada hari ini. Mari nyanyikan lagu Tuhan yang pegang. Kepada Singer, aku persilakan.
tahu kan hari esok, namun langkahku tegang, bukan surga ku harapkan, karena surga kan lenyap. Oh tiadaku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami, jalan masa menjalan, tapi bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, mungkin langit dan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami, dalam masa menjelang, tapi bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mengakhiri ibadah hari ini, meminta dengan kasih kepada Bang Niko untuk menutup ibadah hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Kiranya seperti lagu yang kami nyanyikan ya Tuhan, itu adalah keyakinan kami, tetapi kami hidupi di dalam kehidupan kami. Kami akui di hadapan Tuhan seringkali apa yang menjadi keyakinan kami itu berbeda dengan apa yang kami hidupi. Ketika kami berkata bahwa sepenuhnya jalan tangan Tuhanlah yang memegang kehidupan kami, namun seringkali kami membangun cara kami sendiri, membangun jalan-jalan kami sendiri. Tetapi kiranya ibadah kami pada hari ini meneguhkan ya Tuhan, bahwa Tuhanlah yang berkuasa, dan yang Tuhan yang berkuasa itu mengasihi kami, pasti akan merencanakan jalan-jalan yang terbaik bagi kehidupan kami. Maka ajar kami ya Tuhan memiliki kepekaan akan rencana, jalan-jalan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami memiliki kepekaan itu dengan membangun relasi dengan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan ketika kami berdoa, ketika kami melakukan saat teduh, ketika kami beribadah, ketika kami membaca Alkitab, bukan lagi sebagai hanya satu keaturan ya Tuhan, tetapi karena kami rindu ya Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Kiranya ibadah ini makin meneguhkan kami secara khusus di masa-masa pandemi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Ibadah hari ini telah selesai. Mengakhiri ibadah hari ini, aku mengajak teman-teman untuk boleh bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, terima kasih kepada teman-teman. Demikian ibadah hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir. Sampai jumpa di PJ Online minggu depan. Jangan lupa datang dan selamat hari Jumat bagi kita semua. Selamat juga mempersiapkan ujian kompre dan UTS bagi teman-teman yang lain. Semangat, Tuhan berkati selalu. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bang Niko dan teman-teman yang lain. Terima kasih.